Tuhan, Abad Shalom. Sobat Shalom. Nah, saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, Sabat yang lalu kita sama-sama sudah mengikuti midras ya, yang sudah saya sampaikan penjelasan kenapa kok Tuhan memilih bangsa Israel untuk menjadi harta kesayangan Dia. Kenapa bukan bangsa lain di luar daripada bangsa Israel? Nah, pada parasa kali ini dalam kitab Bilangan pasal yang ke-8 muncul lagi pertanyaan untuk kita semua. Kenapa yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi kepunyaan Tuhan dari seluruh orang Israel, dari ke-12 suku Israel, itu adalah suku Lewi. Kalau kemarin kita berbicara kenapa bangsa Israel dipilih oleh Tuhan ya, dari begitu banyak bangsa. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan untuk kita, kenapa suku Lewi yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan, untuk melayani Tuhan, bukan suku yang lain? Karena kita tahu bahwa anak-anak Israel, anak-anak Yakub ini ada 12, ya, ada 12. Nah, bayangkan di dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-13 ya, di mana di sana dan seterusnya dijelaskan bahwa Imam Aharon ini harus ya mempersembahkan kepada Tuhan yang namanya suku Lewi ini, sama seperti ketika orang Israel mempersembahkan persembahan ujukan atau persembahan sulu. Kita tahu bersama bahwa ketika bangsa Israel masuk ke negeri perjanjian, sebelum mereka menikmati ya hasil dari negeri perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, ya, maka mereka harus mempersembahkan dulu, membawa dulu kepada imam ya segala hasil yang terbaik, lalu kemudian imam itu akan mengucurkan persembahan itu kepada Tuhan ya sebagai persembahan ya, persembahan wujukan, atau mungkin yang lebih kita kenal dengan persembahan sunyi. Nah, orang Lewi ini, saudaraku, dijelaskan dalam pasal yang ke-8 harus dipersembahkan sebagai persembahan sulu. Lebih lanjut lagi, saudara, dia bilang apa? Ayat 16 tadi, sebab mereka harus diserahkan dengan sepenuhnya kepadaku dari tengah-tengah orang Israel. Ganti semua yang terdahulu lahir dari kandungan, yakni semua anak sulung yang ada pada orang Israel telah kuambil mereka bagiku. Sebab semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, adalah kepunyaanku. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Misraim, aku telah menguduskan semuanya bagiku. Ya. Nah, jadi sekali lagi, saudara, ya, pertanyaan ini harus kita dapat menjawabnya. Ya, tentunya dengan sebuah pengertian yang benar. Kalau kita lihat latar belakang tentang kehidupan daripada nenek moyang suku Lewi, yaitu Lewi sendiri, apakah Lewi ini dia lebih baik di antara saudara-saudaranya daripada 11 saudaranya? Apakah Lewi ini dia sebagai anak sulung sehingga keturunannya ini dipilih oleh Tuhan menjadi milik kepunyaan Tuhan? Dia bukan anak sulung. Kita tahu anak sulung adalah
Ruben sebagai anak sulung, ya, apakah dia lebih baik? Tidak, sudah. Bahkan kalau kita lihat bagaimana berkat yang diberikan oleh Yakub kepada yang namanya Lewi dan Simeon sebelum dia mengakhiri hidupnya, ini sangat miris, saudara. Tentunya itu dilatar belakang dengan peristiwa yang terjadi di dalam kitab Kejadian pasal 34 ayat 25 sampai 26. Mari kita lihat sama-sama. Ya. Lalu apa yang menjadi landasan? Apa yang menjadi dasar Tuhan sehingga menentukan, memilih suku Lewi sebagai kepunyaan Tuhan untuk melayani Tuhan? Saudara ingat baik-baik, ketika di dalam Bilangan pasal yang pertama, Tuhan sendiri yang memerintahkan, ya, kepada Mose untuk menghitung seluruh Bani Israel, menghitung seluruh suku Israel yang berumur 20 tahun ke atas yang sanggup berperang. Tetapi di dalam sensus itu, di dalam perhitungan itu, ternyata suku Lewi tidak dihitung. Dengan kata lain, suku Lewi tidak dilibatkan di dalam peperangan untuk mengangkat senjata. Nanti kita lihat di sana di dalam Bilangan pasal yang ketiga, ya, ketika suku Lewi ini disensus, ini berbeda sensusnya, saudara. Kalau orang Israel yang 11 suku itu sensusnya itu yang dihitung 20 tahun ke atas, yang siap, yang sanggup berperang. Tetapi kalau suku Lewi itu yang dihitung itu adalah 1 bulan ke atas, ya, bukan untuk berperang, tetapi mereka dipersiapkan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tolong satu orang baca Kejadian 34 ayat 25 dan 26. Mari kita ikuti baik-baik midras hari ini supaya kita dapat memahami dan mengerti, kita bisa menangkap, menerima pengertian yang tepat, pengertian yang benar tentang kitab suci yang kita baca. Silakan. Dan terjadilah pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, 2 orang anak Yakub, Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina, masing-masing membawa pedangnya, dan mereka masuk ke dalam kota itu dengan berani membunuh setiap laki-laki, dan Hemor serta Sikem anaknya telah mereka bunuh dengan mata pedang. Lalu mereka mengambil Dina dari rumah Sikem, kemudian mereka pergi. Ayat 30. Dan berkatalah Yakub kepada Simeon dan kepada Lewi, kamu telah menyusahkan aku dengan membusukkan aku di antara penduduk negeri ini, di antara orang Kanaan dan di antara orang Periz. Dan aku ini hanya sedikit jumlahnya apabila mereka bergabung melawan. Sampai di situ saja. Perhatikan baik-baik ayat 30 dari Kejadian pasal 34, kita bisa melihat di sana bagaimana rasa penyesalan dicampur dengan rasa duka, dicampur dengan rasa amarah, ya, terhadap kedua anaknya yang telah merusak nama baiknya, yang telah membusukkan nama baiknya. Dengan cara apa? Dengan cara membunuh, ya, orang-orang Sikem, anak laki-laki Sikem. Dan tentunya ini adalah latar belakang di mana kata firman Tuhan, anak dari siapa tadi? Dina, ya, yang kemudian diambil oleh Sikem ini, anak Hemor ini, ya. Lalu kemudian diperkosa, dan ini sangat membuat anak-anak daripada Yakub, khususnya Simeon dan Lewi ini begitu marah.
Sehingga mereka bilang, oke, enggak apa-apa. Ya, kalau memang kamu cinta sama adik kami, kalau memang kamu suka kepada adik kami, enggak apa-apa. Tetapi budaya kami, tradisi kami, ya, yang namanya Brit Milah atau perjanjian sunat itu merupakan sebuah keharusan, ya, di mana semua laki-laki itu harus disunat. Ya. Nah, ketika orang-orang Sikem ini laki-lakinya disunat, ya, apalagi mungkin zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin sudah ada antibiotiknya. Bahkan cara Brit Milahnya, cara sunatnya itu pun sudah makin canggih. Ada lagi sekarang model dengan laser, ya, sehingga mungkin tidak terlalu rasa sakit, yang sakitnya pun tidak berkepanjangan. Tetapi zaman dulu belum ada seperti itu, ya, sehingga waktu mereka disunat, proses penyembuhan ini kan lama, ya. Mungkin mereka lebih pengalaman, mereka tahu kapan puncak-puncak sakitnya. Nah, pada waktu hari ketiga, setelah mereka semua yang laki-laki ini disunat, nah bagaimana mereka bisa melawan berperang? Keadaan sakit mau jalan aja susah, saudara. Ya, mau jalan aja susah, apalagi mereka mau berperang. Sehingga kesempatan inilah yang diambil oleh Simeon dan Lewi akhirnya untuk membunuh seluruh laki-laki yang ada di Sikem, termasuk rajanya Hemor ini dan anaknya Siketim. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga dari peristiwa inilah Yakob itu sangat berduka, dia sangat sedih, bercampur dengan marah. Jangan heran ketika sebelum dia mati, di dalam Kejadian pasal yang ke-49 ayat 5 dan ayat yang ke-7. Bayangkan seorang bapak yang namanya orang tua ketika mau memberikan berkat kepada anaknya. Biasanya kalau kita manusia normal, kita akan memberikan berkat-berkat yang baik, berkat-berkat yang bagus, ya, yang indah. Tetapi saking mungkin marahnya dia, jengkelnya dia, sakit hatinya dia akibat ulah anaknya ini, yaitu Simeon dan Lewi yang telah membusukkan namanya, sehingga sebelum dia mati, waktu dia mengucapkan berkat terhadap dua anak ini, maka berkat yang keluar itu adalah seperti ini. Tolong Pak Reni baca. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka adalah alat kekerasan. Biarlah jiwaku tidak masuk dalam persepakatan mereka. Biarlah kemuliaanku tidak menyatu dalam perkumpulan mereka. Karena dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam kemarahannya mereka telah melumpuhkan lembu jantan. Nah, saudara, kita bisa melihat di sana bagaimana tersirat, ya, kekecewaan daripada Yakob, bapak leluhur daripada Israel, sehingga waktu dia mau memberkati anak-anaknya, maka inilah ucapan yang keluar dari mulut seorang bapak, seorang Yakob. Lalu saudara, kita bisa bayangkan, kok bisa orang-orang yang kata firman Tuhan, Yakob bilang senjata mereka adalah kekerasan katanya, ya, amarah mereka itu kok bisa dipilih oleh Tuhan menjadi kepunyaan dia. Orang-orang saudaraku yang ada di sekitar dia, yang melayani dia. Saudara bisa bayangkan ketika orang Israel ini membangun miskan, kemah suci, Tuhan sudah berbicara kepada Mose, di luar daripada yang namanya suku Lewi, ya, alias orang awam atau suku-suku yang lain, mereka tidak boleh ada yang mendekat. Pasti katanya mati. Jangankan masuk, saudara, ya, mendekat aja tidak boleh. Sementara suku Lewi yang tadi saudara ucapan berkat dari bapak itu yang penuh kekerasan, penuh amarah, kok bisa berubah? Ya, kok bisa berubah drastis? Ini ada apa? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kita harus melihat bagaimana perjalanan daripada
suku Lewi ini, Bani Lewi ini. Sehingga Tuhan itu, saudaraku, membuat keputusan bukan tanpa alasan, bukan tanpa dasar. Sebagaimana yang saya bilang kemarin, ketika Tuhan memilih Israel sebagai umat pilihan dia, sebagai harta kesayangan dia, tentu bukan tanpa dasar dan tanpa alasan. Tuhan yang maha bijaksana, yang maha sempurna itu, dia yang kekal itu, pasti ketika dia membuat satu keputusan, keputusannya itu pasti tidak akan pernah salah. Begitu juga dengan suku Lewi. Maka kalau kita melihat, saudara, di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-32, dari ayat 26 sampai ayat yang ke-29. Keluaran 32 ayat 26 sampai 29. Dan berdirilah Mose di pintu gerbang perkemahan itu dan berkata, siapa memihak Yahweh, kepadakulah. Dan seluruh anak Lewi pun berkumpul kepadanya. Dan berkatalah dia kepada mereka, beginilah Yahweh Elohim Israel berfirman, setiap orang sandanglah pedangnya dan pada pinggangnya, berjalanlah ke sana kemari dari pintu ke pintu dalam perkemahan, dan bunuhlah masing-masing saudaranya dan masing-masing temannya dan masing-masing tetangganya. Dan anak-anak Lewi melakukan seperti perkataan Mose. Maka pada waktu itu tewaslah dari bangsa itu lebih kurang 3.000 orang. Dan berkatalah Mose, pada hari ini tahbiskanlah tanganmu dari hari ini bagi Yahweh, sehingga membawa berkat bagimu. Karena pada hari ini setiap orang melawan anaknya dan melawan saudaranya. Nah, perhatikan baik-baik ayat 29. Mulai hari ini katanya. Coba siapa yang punya terjemahan yang lain? FAYH misalnya. 29. Kemudian Mose berkata kepada orang-orang. Nah, ini ada terjemahan lain bilang begini. Kemudian Mose berkata kepada orang-orang itu, terus, hari ini kamu telah menguduskan dirimu bagi pelayanan kepada Yahweh. hari ini kamu telah menguduskan dirimu, katanya, bagi pelayanan Yahweh. Terus, Karena kamu telah menaati dia. Sekalipun kamu harus membunuh putra-putrimu dan saudara-saudaramu sendiri. nah, jadi kita bisa melihat, saudara, bahwa dalam peristiwa lembu emas, anak lembu emas, di mana kita tahu cerita itu waktu Mose naik ke atas Gunung Sinai selama kurang lebih 40 hari, 40 malam. Mereka tunggu-tunggu, nggak ada kepastian kapan Mose ini turun, karena biasanya Mose naik sebentar, bisa sehari, bisa 2 hari, bisa 3 hari turun lagi. Nah, waktu dia pergi ini, saudara, 40 hari, 40 malam, dia tidak ngomong kepada orang Israel. Dia tidak nitip pesan, baik kepada Aharon maupun kepada Hur, yang dipercayakan untuk menerima aduan daripada bangsa Israel. Dia nggak bilang kalau saya mau pergi 40 hari. Sehingga dalam penantian bangsa Israel ini, mereka mulai putus asa dan mendesak Aharon untuk membuat anak lembu emas. Dan kemudian mereka menyatakan bersama bahwa inilah ilah yang telah membawa kita keluar dari tanah Misra. Nah, singkat cerita, begitu Mose turun dengan membawa 2 loh batu, dia begitu marah, dia begitu emosi, dia begitu kecewa kepada apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka menari-nari, mereka memuji-muji, ya, mereka menyembah kepada anak lembu emas itu. Sehingga begitu marahnya dia, tanpa dia sadar, akhirnya 2 loh batu itu pun dia lemparkan, ya, dan akhirnya pecah. Nah, saudaraku, dalam amarah itu Mose katakan, hari ini tentukan pilihan kepada orang-orang yang telah menyimpang. Siapa yang mau berpihak kepada Yahweh Elohim? Saat itu dari sekian banyak orang, saudara, dari sekian banyak suku yang terlibat, ya, yang tergabung dalam penyembahan ilah asing itu, anak lembu emas itu, ternyata hanya suku Lewi yang maju. Lalu Mose bilang, kalau begitu, kamu yang maju ini, suku Lewi, yang tidak mau berpihak kepada Yahweh Elohim, kamu harus bunuh.
ini masih kerabat-kerabat mereka, saudara-saudara mereka yang mungkin mereka kenal, makannya sama-sama. Tetapi mereka tidak boleh pilih kasih. Mereka harus saat itu ketika ambil keputusan untuk berpihak kepada Yahweh, mereka harus berani tegas dan berani membunuh, menghabisi saudara-saudara mereka, teman-teman mereka dengan tangan mereka sendiri. Sehingga ketika mereka melakukan itu, maka keluarlah pernyataan Tuhan bahwa hari ini, sekali lagi saudara, hari ini kata Tuhan. Jadi saat itu, dalam peristiwa itu, mereka itu dipilih oleh Tuhan untuk dikhususkan melayani Tuhan. Ya. Nah, kembali lagi kita lihat sama-sama yang tadi saya sudah baca kepada kita, ya, ayatnya yang ke-17, dengarkan baik-baik saudara. Bilangan 8 ayat 17. Sebab semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, adalah kepunyaanku. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Misraim, aku telah menguduskan semuanya bagiku. Jadi saudara, ya, sedikit dulu saya mau jelaskan kepada kita bahwa memang di dalam tradisi, ya, budaya di Timur Tengah sana, ya, peran daripada seorang anak sulung yang ditentukan oleh keluarga, khususnya laki-laki, dalam soal penyembahan kepada dewa-dewa mereka, ya, ini agama pagan saudara, ya, itu sangat penting. Jadi peran anak sulung itu sangat penting, apalagi di dalam ritual ketika mereka melakukan peribadatan atau penyembahan kepada dewa-dewa mereka. Nah, itu yang memimpin ritual itu, yang memimpin ibadah itu adalah anak sulung, ya, tentunya sebagai perwakilan daripada bapaknya, ya, orang tuanya. Jadi anak sulung itu punya peranan yang sangat penting. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa, ya, mereka itu akan berdoa. Termasuk saudaraku, ada tradisi mereka akan berdoa untuk arwah daripada keluarga mereka, ya. Ketika orang tua mereka meninggal, khususnya laki-laki ayah mereka, maka yang menggantikan posisinya itu adalah anak sulungnya. Nah, anak sulung ini akan mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal di alam sana, ya, di alam yang lain. Supaya apa? Supaya orang tuanya pun di alam yang lain sana bisa mendoakan mereka, ya, sehingga dewa yang mereka percaya, dewa yang mereka yakini itu bisa memberikan berkat. Ya, jadi ada tradisi seperti itu. Makanya jangan heran, ya, ada di kelompok-kelompok kekristenan di daerah-daerah tertentu yang masih punya konsep ini. Ya, jadi masih ada di daerah-daerah, ya, tertentu orang-orang Kristen yang masih punya konsep seperti konsep pagan ini, penyembahan kepada dewa-dewa ini. Jadi mereka berdoa untuk orang yang sudah mati, orang tua mereka yang sudah mati, saudara mereka yang sudah mati, supaya saudara mereka juga bisa mendoakan mereka. Ya, kita bisa lihat itu di medsos, mereka tanpa ada rasa bersalah, tanpa merasa dosa, ya, meminta agar supaya almarhumah yang sudah di alam sana bisa mendoakan mereka, supaya mereka semua dipelihara, diberkati, dan yang lain-lain, ya. Nah, ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat keliru, ya. Tetapi saya tidak akan membahas itu. Saya mau membahas tentang yang namanya peran daripada anak sulung. Jadi anak sulung itu akan mewakili keluarganya itu untuk beribadah kepada sesembahan mereka, kepada dewa-dewa mereka. Jadi jangan heran kalau dalam Keluaran 4 ayat 22, tolong satu orang baca, Keluaran 4 ayat 22 bilang bahwa Israel itu adalah anak
anakku yang sulung. Artinya Israel inilah yang akan mewakili bangsa-bangsa untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan yang benar. Israel inilah yang akan menjadi sekali lagi perwakilan bangsa-bangsa, ya, menjadi percontohan bangsa-bangsa untuk beribadah kepada Elohim yang benar, kepada sesembahan yang benar. Makanya mereka disebut sebagai yang sulung. Tolong Pak Rende baca. Dan engkau akan berkata kepada Farao, beginilah Yahweh berfirman, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Nah, inilah yang katanya kamu harus katakan kepada Farao atau kepada Firaun bahwa Israel itu adalah anakku yang sulung. Maka jangan heran saya ulangi lagi surat Saul kepada jemaat di Roma dalam pasal 9 ayat yang keempat, kepada Israel inilah dipercayakan yang namanya ibadah, termasuk Taurat, perjanjian, ya, termasuk ibadah. Makanya Israel akan mewakili bangsa-bangsa untuk beribadah kepada Tuhan yang benar. Mewakili dalam arti kata Israel itulah sebagai tolok ukur, ya. Israel itulah sebagai percontohan bagi bangsa-bangsa untuk beribadah kepada Tuhan yang benar. Karena kepada mereka dipercayakan Taurat, kepada mereka dipercayakan perjanjian, bahkan kepada mereka dipercayakan yang namanya ibadah, ya. Nah, kembali lagi saudara, ya, kembali lagi kepada perikop yang kita sedang bahas tadi. Ya, saya baca sedikit lagi. Ulangi tadi, ayat 17 bilang, dari bilangan pasal yang ke-8, sebab semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, adalah kepunyaanku. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Misraim, aku telah menguduskan semuanya bagiku. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat sama-sama saudara, di dalam Keluaran pasal 4 ayat yang ke-23, Tuhan memberikan sebuah ancaman kepada orang-orang Misraim melalui Farao. Kalau kamu tidak memberikan umatku ini kebebasan, kamu tidak mengizinkan mereka keluar dari Misraim, maka aku akan membunuh anak-anak sulung yang ada di Misra, anak-anak sulung yang ada di Misraim. Tolong Pak Rende baca. Dan aku berfirman kepadamu, suruhlah anak-anakku pergi, dan biarlah dia melayani aku. Tetapi jika engkau menolak untuk menyuruhnya pergi, lihatlah, akulah yang akan membunuh anakmu, anak sulungmu. Jadi saudara jelas ya, Tuhan sudah memberikan satu statement, satu peringatan yang sangat tegas dan keras kepada orang-orang Misraim melalui Farao. Izinkan, biarkan anak-anakku yaitu bangsa Israel itu pergi. Karena kalau tidak, maka semua anak sulung yang ada di Misraim itu akan aku bunuh. Dengan kata lain saudaraku, bahwa anak-anak sulung Misraim atau Mesir ini mati sebagai tebusan bagi orang Israel. Jadi saya garis bawahi lagi, ya. Jadi anak-anak sulung yang mati di tanah Misraim, baik binatang maupun manusia, itu sebagai tebusan, sebagai ganti daripada kebebasan umat Israel dari tanah Misraim. Ya. Yang dikorbankan itu adalah anak sulung. Nah, kemudian saudara, lalu bagaimana dengan anak-anak sulung daripada bangsa Israel? Apakah mereka juga perlu tebusan? Ya. Sekali lagi saudara, apakah anak-anak sulung Israel perlu tebusan? Perlu tebusan.
Dan tebusannya apa? Kalau kita baca Keluaran pasal yang ke-12 tentang Pesak pertama di Misraim, maka kita tahu ternyata anak-anak sulung Israel itu ditebus dengan darah anak domba yang dipercik di atas ambang pintu dan tiang pintu rumah orang Israel. Ingat, karena Tuhan bilang bahwa aku akan melewati, katanya, ya, aku akan melewati tanah Misraim. Karena orang Israel waktu itu tinggal di tanah Misraim, ya. Dengan kata lain, yang saat itu akan diambil, yang saat itu akan dibunuh cuma anak sulung. Kalau orang tua mah aman waktu itu, nggak usah takut. Yang tidak aman itu adalah anak sulung. Makanya anak sulung orang Israel itu perlu ada namanya tebusan. Dan tebusan daripada anak sulung orang Israel tidak lain adalah darah anak domba. Domba yang tidak bercacat celah, yang dikorbankan, yang dipersembahkan, yang darahnya dioleskan di tiang pintu dan di ambang pintu atas rumah orang Israel. Itulah yang menjadi itulah yang menjadi yang namanya tanda. Ya. Itulah yang menjadi tanda. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi waktu, sekali lagi, waktu orang Israel ini sudah keluar dari tanah Misraim, dari rumah perbudakan, semua anak sulung orang Israel, semua yang sulung termasuk dari binatang-binatang mereka, itu tetap menjadi milik kepunyaan, Tuhan. Ya. Tetap menjadi milik kepunyaan Tuhan. Di dalam Keluaran 13 ayat yang ke-1, tolong paren dibaca. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moses dengan mengatakan, khususkanlah bagiku setiap anak sulung, setiap yang pertama membuka kandungan di antara Bani Israel, di antara manusia dan di antara ternak, dialah milikku. Nah, sekali lagi saudaraku, ternyata semua anak sulung itu adalah kepunyaan, kepunyaan Tuhan. Termasuk yang binatang-binatang yang sulung itu kepunyaan Tuhan. Itu milik Tuhan. Dengan kata lain, saudara, ketika Tuhan ini menebus anak sulung orang Israel dengan darah domba Pesak di Misraim, maka saat itu anak sulung orang Israel itu menjadi milik Tuhan. Berarti kalau anak sulung orang Israel menjadi milik Tuhan, maka berarti mereka ini dikhususkan untuk Tuhan, sudah. Jadi Tuhan yang punya Tuhan yang punya hak, ya, atas mereka. Bahasa kasarnya begini, saudara. Mereka ini, yang sulung-sulung ini, mereka inilah milik Tuhan untuk melayani Tuhan. Ini awalnya, ya. Ini awalnya. Jadi yang harus menjadi milik Tuhan itu adalah semua yang sulung. Yang harus melayani Tuhan itu semua yang namanya anak sulung orang Israel. Kita belum bicara tentang suku. Kita bicara anak sulung. Jadi yang harus melayani Tuhan itu adalah anak sulung. Semua anak sulung itu punya kewajiban, punya tugas dan tanggung jawab sebenarnya untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan yang menebus mereka. Waktu mereka ada di Misraim, mereka tidak kena kematian. Mereka tidak mengalami maut, ya, karena Tuhan yang menebus mereka. Makanya mereka harus menjadi milik Tuhan. Tetapi ketika, ini kembali lagi masuk kepada pembahasan tentang kenapa suku Lewi itu dipilih. Ya, tadi sudah jelas peristiwanya. Ketika suku Lewi ini ditetapkan, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi milik Tuhan, maka saat itu suku Lewi menggantikan peran, menggantikan tanggung jawab, ya,
yang seharusnya dilakukan, ya, diberikan, dijalankan oleh semua anak sulung orang Israel. Nah sekarang saudara, ya tanggung jawab itu, ya, tanggung jawab itu sudah diambil alih oleh suku Lewi, ya. Sudah diambil oleh suku Lewi. Makanya ketika, ya, peran itu, kewajiban itu, tanggung jawab itu sudah diambil oleh suku Lewi, maka Tuhan bilang, Tuhan pesankan kepada seluruh orang Israel, maka semua yang sulung itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Yang nantinya itu akan dipersembahkan, diberikan kepada yang namanya suku Lewi. Ya, kenapa? Karena memang tugas dan tanggung jawab daripada orang-orang anak-anak sulung orang Israel itu sudah diambil alih oleh yang namanya suku Lewi. Ya. Ini penting saudara. Sebagaimana dikatakan Bilangan 3 ayat 11 dan 12. Tolong Pak Rende baca. 11-12 ya. 11. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, dan aku, lihatlah, aku telah mengambil orang-orang Lewi dari tengah-tengah Bani Israel sebagai ganti dari setiap anak sulung yang pertama membuka kandungan mereka di antara Bani Israel. Aku telah ambil suku Lewi untuk menggantikan katanya anak sulung. Terus Pak Rende. Ayat 12. Dan aku, lihatlah, aku telah mengambil orang-orang Lewi dari tengah-tengah Bani Israel sebagai ganti dari setiap anak sulung yang pertama membuka kandungan mereka di antara Bani Israel. Dan keturunan Lewi telah menjadi kepunyaanku, karena setiap anak sulung adalah kepunyaanku. Dari hari aku membunuh setiap anak sulung dari tanah Israel, aku telah mengkhususkan bagiku setiap anak sulung di Israel, dari manusia hingga hewan, mereka menjadi kepunyaanku. Akulah Yahweh. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena tanggung jawab itu, ya, sudah diambil alih, sudah diberikan kepada suku Lewi, ya, maka anak-anak sulung dari orang Israel tidak perlu lagi melakukan pekerjaan itu, tugas dan tanggung jawab itu. Yang hanya mereka lakukan yaitu mempersembahkan, memberikan anak sulung mereka kepada korban persembahan sulung mereka kepada Tuhan sebagai milik daripada orang-orang Lewi. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini penting sekali. Kalau kita melihat tadi soal masalah sejarah, saudara bisa bayangkan ketika orang Israel ini disensus, ya, jadi ini kan yang khusus melayani Tuhan itu adalah suku Lewi. Memang ada orang-orang, ada keluarga-keluarga tertentu yang memang dia bisa bernasar di hadapan Tuhan, ya, untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, sekalipun dia bukan suku Lewi. Ya, misalnya contoh ada namanya Samuel, seorang anak dari yang namanya Elkana, di mana di sana dijelaskan dalam 1 Samuel pasal yang pertama, ternyata Elkana ini dia dari suku Efraim. Memang ditawari ada nama Elkana dan ada nama Samuel yang dihubungkan dengan suku Lewi, ditawari. Tapi kalau di dalam 1 Samuel menjelaskan Efraim itu Elkana itu dari suku Efraim. Tetapi waktu Hana meminta keturunan, memang dia bernasar. Dia bernasar kepada Tuhan untuk menyerahkan anak ini kepada Tuhan, ya, untuk melayani Tuhan. Sama dengan perikop yang kita baca hari ini, ada nasar, seorang nasir, ya, kira-kira begitulah contohnya. Ya, memang ada. Tetapi secara suku,
Yang dipercayakan untuk melayani Tuhan itu hanya suku Lewi. Ya. Sekalipun kita melihat memang catatan dalam Bilangan pasal yang pertama, saudara, waktu dilakukan sensus oleh Mose, ya, dicatat di sini. Saya coba lingkar-lingkar, perhatikan baik-baik sedikit lagi, saudara. Ya. Bilangan pasal 1 dari ayat 21, jumlah yang dicatat dari suku Ruben ada 46.500 orang. Ayat 23, jumlah yang dicatat dari suku Simeon ada 59.300 orang. Ayat 25, jumlah yang dicatat dari suku Gad ada 45.600 orang. Dan seterusnya. Ya. Nah, saudara bisa bayangkan, yang dicatat ini waktu disensus, ya, waktu disensus, ini umurnya 20 tahun ke atas yang sanggup berperang. Bayangkan, saudara, 12 suku Israel ini, ya, 12 suku Israel ini yang dicatat, kalau dibandingkan dengan catatan di dalam kitab Bilangan pasal yang ketiga, ya, tentang jumlah sensus. Bilangan pasal yang ketiga ayat 43, ya. Ayat 43 bilang begini, semua anak sulung laki-laki yang dicatat namanya dalam pencatatan itu, yakni yang berumur 1 bulan ke atas, ada 22.273 orang. Nah, saudara bisa bayangkan, yang dicatat orang Lewi itu dari bayi umur 1 bulan, ya, dari bayi 1 bulan. Sementara yang suku yang lain itu dari umur 20 tahun. Tetapi waktu dicatat, ternyata jumlah suku Lewi itu ternyata paling sedikit. Paling sedikit loh, sudah. Kenapa itu bisa terjadi? Kemungkinan besar ini akibat daripada berkat yang disampaikan oleh Yakub, bapak leluhur daripada Israel, termasuk bapaknya si Lewi ini. Ya. Akibatnya berjalan dengan waktu, saudara, ternyata perkembangan generasi dari Lewi ini ternyata memang sangat pelan, bukan pesat justru, ya, sangat pelan. Sehingga dihitung jumlahnya beda jauh. Padahal yang dicatat dari umur 1 bulan cuma 22.000 sekian. Dibandingkan dengan paling sedikit di sini, kalau saya teliti dalam catatan sensus penduduk suku, yang paling sedikit itu hanya suku Efraim. Dan itu pun masih 30 ribuan lebih. Ya. Suku Lewi sangat sedikit. Tetapi saudaraku, yang sedikit ini dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, lalu kemudian hal yang paling terakhir, kesimpulan. Lalu dari pelajaran yang saya ulas, yang saya sampaikan tadi, apa yang bisa kita petik? Makna apa yang kita bisa ambil? Ternyata saudaraku, di dalam kita beribadah kepada Tuhan, ya, sekali lagi di dalam konsep kita beribadah kepada Tuhan, itu ternyata kita tidak boleh semaunya kita. Tidak boleh sesuka-sukanya kita, sesuka-sukanya manusia. Tetapi kita harus mengikuti aturan-aturan yang sudah Tuhan tetapkan. Ya. Kita harus selaraskan. Cara beribadah kita itu harus kita selaraskan kepada Tuhan. Kita tahu bagaimana di dalam soal masalah kemah suci ini, saudara, ya, ada hierarki yang sudah Tuhan buat. Ya, ada yang namanya imam besar, yang hanya diambil keturunan imam itu dari keturunan Aharon, ya, dari keturunan yang namanya Aharon. Walaupun Aharon juga tetap memang dari suku Lewi juga, tetapi dalam tugas jabatan di dalam kemah suci, di dalam miskan, itu mereka punya tugas yang spesial, termasuk yang namanya berkat kohanim, ya, berkat kohen, berkat imam. Itu tidak boleh sembarangan orang yang sampaikan. Tidak boleh sekalipun dia dari suku Lewi. Tidak boleh main asal mengucapkan berkat.
itu hanya diberikan, dipercayakan oleh Tuhan kepada yang namanya keluarga imam. Ya. Termasuk di dalam menjalankan yang namanya ritual peribadatan di ruang pertemuan, di kemah suci Tuhan, itu hanya yang namanya keluarga imam. Sementara orang Lewi ini, suku Lewi ini dipercayakan untuk mengatur ya, pekerjaan di dalam kemah suci itu atau dalam bait suci. Kalau zaman orang Israel di padang gurun dibagi yang namanya Bani Gersom, tugasnya itu adalah untuk mengangkut bagian yang kain-kain, tirai, semua yang berkaitan, yang berhubungan dengan semua itu. Lalu kemudian ada Bani Kehat yang dipercayakan oleh Tuhan untuk bagian mengangkut ya, perlengkapan-perlengkapan yang ada di kemah suci itu. Ya, perabot-perabot yang ada di dalamnya. Sementara Bani Merari itu dipercayakan oleh Tuhan untuk mengangkut ya, untuk membongkar dan memasang ya bagian-bagian kayu, papan-papan dan yang lain-lain yang berkaitan dengan itu. Jadi semua ada tugas masing-masing. Ya. Jadi kalau hal yang pertama yang bisa kita tangkap di sini, bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan, yang Tuhan inginkan kita itu beribadah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kenankan, bukan mau-maunya kita. Banyak orang di luar sana beranggapan kan Tuhan itu melihat hati, sehingga kadang-kadang mau ibadah saja saudara, untuk busana itu nggak terlalu penting katanya, karena Tuhan lihat hati. Mau pakai belanya sampai di mana gitu ya. Saya ingat dulu almarhum ya Pak Franky, dia bilang begini, dia bertanya, Pak Gembala, saya heran, kok bisa ya ada ibu-ibu orang Kristen itu pakai salibnya besar sekali kalung salibnya, tapi kok salibnya itu dia taruh katanya di tengah-tengah gunung. Saya bilang, saya kira Bapak ini bukan fokus di salibnya, tapi di gunungnya, gitu kan. Jadi banyak pun orang beranggapan bahwa hal-hal seperti itu hal-hal yang tidak tidak perlu, yang tidak penting, yang tidak harus dipersoalkan, karena Tuhan melihat hati. Sehingga ada begitu banyak orang yang kalau beribadah kepada Tuhan itu ya dengan style seperti mereka ke mall ya, dengan gaya-gaya yang mungkin suka-suka mereka, mau tampil seksi dan yang lain-lain. Yang penting Tuhan melihat hati ya. Belum lagi dengan musik-musik rocknya, dengan lampu kelap-kelipnya ya, dan lain-lain ya. Karena ini katanya pelayanan yang menyesuaikan istilahnya? Iya, mengikuti zaman maksudnya. Ya, mengikuti tren. Jadi ada bahasa kerennya lah. Jadi mengikuti tren. Jadi kalau misalnya masuk katanya kepada ya preman-preman, ya kita gayanya ya gaya-gaya preman, nggak apa-apa. Tapi ketika kita memahami dan mengerti tentang konsep yang Tuhan inginkan, maka yang kita ajarkan bagaimana umat ini belajar untuk menghormati dan menghargai Tuhan dan mengikuti segala aturan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat di sana bahwa kelompok-kelompok Lewi ini, anak-anak Lewi ini baik dari Bani Gersom, Bani Kehat, Bani Merari, mereka punya tugas masing-masing. Mereka punya tugas yang berlainan. Jangan kita berpikir, wah lebih enak berarti yang namanya Bani Kehat. Karena tugas mereka itu adalah bagian angkut-angkut perabotan yang ada di dalam kemah suci. Jadi yang paling berbahagia mereka, yang paling bernilai mereka. Ya, tidak saudara, sama. Baik yang namanya Bani Kehat, baik Merari, baik yang namanya Gersom, mereka sama di mata Tuhan. Mereka punya tugas masing-masing untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, sama dengan kita. Di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, ibarat Saul bilang dalam 1 Korintus pasal 12, dari ayat yang ke-12, kita ini katanya satu tubuh yang terdiri dari berbagai macam anggota. Ya. Mungkin ada anggota yang kelihatannya kecil, tetapi bukan berarti anggota yang kelihatan kecil itu tidak punya peran.
Perannya sangat penting, saudara. Perannya sangat vital. Ya. Jadi jangan beranggapan itu tidak penting. Begitu juga kita di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Mungkin hanya kelihatan halnya sepele. Hanya bagian mungkin atur-atur, hanya bagian pendoa, hanya bagian kasan, hanya bagian mungkin memberikan bantuan lah, sosial, diakonia dan lain-lain. Jangan anggap itu sepele. Tetapi itu memiliki peran yang sangat penting. Ibarat tadi yang saya bilang, yang Saul bilang, sama seperti itu tubuh. Saudara coba bisa bayangkan, ya, saya yang kelihatannya sedikit ganteng, tidak usah ganteng banget, ya. Coba saudara lihat muka saya, terus bayangkan saya tidak punya hidung, ya. Lucu kan saudara, ya. Apalagi kalau saya bayangkan Ibu Maria nggak punya rambut, gitu kan. Saya bayangkan terus gimana nggak punya rambut, waduh, lucu saudara, ya, nggak enak dilihat, nggak enak dipandang. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa sekalipun kecil tetapi memiliki peran yang besar, memiliki arti yang besar. Begitu juga di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Jangan pernah anggap sepele, seolah-olah yang berkhotbah itu upahnya yang besar, yang berkhotbah itu, yang membawa midras itu, yang nilainya, yang poinnya tinggi. Tidak, sama. Ya. Selama yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu didasarkan kepada ketulusan dan keikhlasan, ya, karena kita takut kepada Tuhan, karena kita menghormati dan menghargai Tuhan. Maka hari ini kita diingatkan melalui pembelajaran, ya, yang namanya suku Lewi ini, biarlah kita terus senantiasa giat di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Jangan pernah kita takut dan gentar. Jangan pernah kita jemu-jemu, karena kita tahu pekerjaan kita di dalam Tuhan semua tidak ada yang tidak ada yang sia-sia. Biarlah kita masing-masing saling topang-menopang di dalam doa. Mungkin saudara berkata hanya ini yang bisa saya lakukan, maka lakukan itu dengan ketulusan. Mungkin saudara tidak pintar berdoa, tetapi mungkin saudara punya uang lebih. Nah, saudara mau berbagi, saudara mau sumbang, silakan saja. Yang penting saudara lakukan itu dengan ketulusan dan keikhlasan, karena saudara menghargai dan menghormati Tuhan. Maka Tuhan sumber berkat yang akan melimpahkan berkatnya kepada setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua hari Sabat yang kudus dan mulia ini, sehingga kita penuh dan melimpah dengan rasa syukur. Haleluya. Mari kita akan datang